Halo anak-anak, ini merupakan video pembelajaran bagian kedua pada bab 6 dengan topik memperkuat komitmen kebangsaan. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana pendiri negara berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa semangat, komitmen, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan tersebut dalam merebut kemerdekaan disebut juga dengan nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode 1, yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan lainnya. Pada waktu itu sudah mulai tumbuh jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Periode kedua yaitu masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan atau bersifat lokal, dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah dan atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Pada tahun 1928, terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Periode ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda, sehingga Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode 4 yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bukan lagi berperang secara fisik tetapi secara kognitif. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 45 pada setiap periodenya mengalami perkembangan. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan dari luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata.
Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian C, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah, serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang merupakan potensi maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian D, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Adapun sikap-sikap yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI, dan cinta tanah air. Berikut merupakan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan kirimkan melalui SMS atau WA, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu. Sekian video pembelajaran kita untuk kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.